Wa ingkatu, dan sungguh hampir saja orang kafir Mekah itu la yastafizunaka, sungguh mereka memperdaya kamu hingga gelisah, minal ardi, dari bumi Mekah, liyukh rijuka, untuk mereka mengeluarkan engkau, minha, dari Mekah, wa idzal la yalbatsuna, jika demikian tidaklah mereka tinggal menetap khilafaka, di belakangmu setelah engkau keluar dari Mekah, illa qalila, kecuali sebentar. Lalu dianjurkan oleh Allah, ya, sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalanmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Ya, mereka sampai terjadi, ya, Nabi Muhammad diusir dari penduduk Mekah, niscaya tidak akan lama hidup di dunia dan Allah akan segera membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena perintah Allah. Jadi di sini menurut Abdurrahman bin Ghanam, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Yahudi yang suatu hari mendatangi Rasulullah berkata, andai engkau memang seorang nabi, taklukkanlah Sam, negeri Hasyr, ya, perhimpunan dan negeri para nabi. Ya. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnata man qad arsalna, sebagai ketetapan ketentuan bagi rasul yang sungguh kami telah mengutusnya qablaka, sebelum engkau, min rusulina, dari rasul-rasul kami. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan tidak engkau dapati pada ketetapan kami suatu perubahan. Ya. Yang sedemikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, ya, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi maksudnya setiap umat yang mengusir rasul pasti akan dibinasakan Allah. Demikian sunnah atau ketetapan Allah itu seperti itu. Setiap umat yang mengusir rasul akan dibinasakan. Itu ketetapan oleh Allah. Aqimis sholah lituluki syamsi ila wasakil lail wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat lituluki syamsi, setelah tergelincir matahari, itu matahari zuhur dan asar, ila wasakil lail, sampai gelap malam, maghrib atau isya, wa qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran pada fajar, sholat subuh. Inna qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan Al-Quran saat fajar atau subuh, kana masyhuda, telah jadi disaksikan para malaikat. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Jadi ayat ini menerangkan waktu sholat 5 waktu. Tergelincir matahari, ya, waktu sholat zuhur, asar, gelap malam untuk maghrib dan isya. Ya. Al-Quran al-Fajr, dan bacaan sholat fajar, pada bacaan Al-Quran di fajar, itu artinya sholat subuh. Inna Quran al-Fajri, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada fajar, yaitu sholat subuh, bacaan Al-Quran pada sholat fajar, Quran al-Fajr, ya, artinya subuh, kana masyhuda, telah jadi disaksikan para malaikat. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam lakukan sholat tahajud. Dari sebagian malam lakukan sholat tahajud, bihi, pada malam itu, nafilatan laka, sebagai tambahan pahala bagi kamu, asa semoga ayat ba'asaka, akan mengangkat menempatkan kamu di akhirat Rabbuka, Tuhan kamu, maqaman mahmuda, dapat pada kedudukan tempat yang terpuji. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul Rabbi adkhilni, dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhan kami penciptaku, adkhilni, masukkanlah aku mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang benar, mudkhala sidqin, yaitu Madinah. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, dari tempat keluar yang benar, yaitu Mekah. Waj'alni, dan jadikanlah aku bagiku min ladunka sultanan nasira, dari sisi engkau kekuasaan atau kekuatan nasira, yang menolong dari musuh-musuhmu, yang menolong ya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, ya. Kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat yang baik, penuh keikhlasan, bersih dari riya, dari suatu yang merusakkan pahala. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar dalam keadaan berbangkit dalam baik pula. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah tak kalah hendak melaksanakan perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, dan katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran yaitu Islam, wa zahaqal batil, dan lenyaplah kebatilan dan kemusyrikan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaun, dari apa yang ia ada adalah sebagai obat jiwa, ya, obat. Warahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasar, dan tidaklah Al-Quran menambah bagi orang yang dolim, yang kafir, illa khasar, kecuali kerugian. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang dolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, jadi bagi orang beriman, Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi rahmat. Tapi bagi orang yang dolim, Al-Quran itu menjadi apa? Menambah kerugian. Wa idza an'amna 'alal insan, dan jika kami memberi nikmat kepada manusia yang kufur, a'rada wa na'a bijanibi, maka dia berpaling dari nikmat, dia menjauhkan diri, ya, bijanibi, dari samping-samping, karena sombong. Wa idza massahu syarru, dan jika menimpa padanya keburukan, kemiskinan atau musibah, kana ya'usan, ya, maka jadi berputus asa. Ya. Apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, ya, dia berputus asa. Kul kullun ya'malu ala syakilatih, katakan Muhammad, masing-masing bekerja menurut keadaan, caranya masing-masing. Farabbukum, dan Tuhan pencipta kalian, a'lam, lebih mengetahui, biman huwa, ya, pada siapa yang dia adalah ahda, lebih mendapatkan petunjuk, sabila, jalan. Katakanlah Muhammad, ya, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang anir ruh, tentang ruh. Kulir ruh, katakanlah ruh itu min amri rabbi, adalah termasuk urusan Tuhanku. Wa ma'utitum,
Dan tidaklah kalian diberi ilmu minal ilmi illa qalila, kecuali hanya sedikit. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Di sini menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kafir Quraisy yang suatu ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, coba terangkan kepada kami tentang roh. Nah, maka turun ayat ini, katakanlah roh itu urusan Tuhanku, kamu diberi ilmu cuma sedikit. Ya. Wala in syi'na dan sungguh jika kami menghendaki lanadhabanna, maka benar-benar akan kami hilangkan billadzi auhayna, Al-Quran yang telah kami wahyukan ilaika kepada kamu Muhammad. Tsumma la tajidulaka, kemudian tidak engkau mendapati baginya bihi alaina wakila, dengannya atas kami wakila, penolong. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Wala tsumma la tajidu alaka bihi alaina wakila. Illa rahmatan min rabbika, kecuali karena rahmat dari Tuhan penciptamu. Inna fadlahu, sesungguhnya karunia-Nya kana alaika kabira. Nah, karena telah menjadi engkau kepada engkau besar. Inna fadlahu, sesungguhnya karunia-Nya itu telah menjadi kepada engkau Muhammad besar. Ya. Kecuali karena rahmat Tuhanmu. Jadi sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karena karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Ya. Qul la ini jitama'atil insu, katakanlah Muhammad, sungguh jika berkumpul, berkolaborasi al-insu wal jinnu, bangsa jin dan bangsa manusia, ala ayatu, untuk mereka mendatangkan bimisli hadzal Quran, dengan seperti ini Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, tidak akan dapat mereka mendatangkan dengan yang seperti itu, seperti Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun telah menjadi sebagian jin dan manusia terhadap mereka sebagian yang lain saling menolong. Ya. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ya. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan, mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salam bin Miskam beserta para sahabatnya orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah dan berkata, bagaimana kami akan menjadi pengikutmu sementara kau telah meninggalkan kiblat kami. Al-Quran juga tidak beraturan kepada kami. Jika tidak, kami akan mendatangkan kitab seperti yang kau bawa. Ya, maka turunlah ayat ini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin semuanya berkumpul membuat serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, tidak akan bisa. Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'an, dan sungguh telah kami menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Quran ini, min kulli masal, dari tiap-tiap perumpamaan, permisalan. Fa'aba, akan tetapi lalu menolak. Aksarun nas, kebanyakan manusia, illa kufura, kecuali berlaku ingkar terhadap kebenaran. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini, ya, dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan mereka tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Wa qalu lan nu'mina laka, dan mereka berkata, tidak akan kami beriman kepadamu Muhammad, hatta tafjura lana, sehingga engkau pancarkan bagi kami, minal ardi yambu'a, dari bumi,
tanah ini, memancarkan mata air. Mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Autakuna laka jannatun, atau ada bagimu kebun min nakhil, dari kurma, wa inab, dan anggur, fatufajjirul anhar, lalu engkau pancarkan, alirkan sungai, khilalaha tafjiro, di tengah-tengahnya dengan pancaran aliran yang deras. Autus kitos sama, atau engkau jatuhkan dari langit, kama za'amta, sebagaimana engkau katakan, alaina kisafan, di atas kami, kisafan berkeping-keping, au ta'tiya, atau engkau datangkan billah, engkau datangkan Allah wal malaikat, dan para malaikat, qabila, saling tatap muka dengan kami. Ya, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tentang bermacam-macam perumpamaan. Ya, kami menjelaskan berulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan mengingkari. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Dan engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, dan engkau jatuhkan dari langit keping-keping atas kami, berkeping-keping, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat di hadapan muka kami, atau engkau jatuhkan dari langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Ya. Atau ada engkau bagimu rumah, ya. Rumah, sebuah rumah dari emas. Atau engkau naik tarqafis sama, untuk naik ke langit, walan nu'mina, dan tidak akan kami beriman liruqiyika, karena naikmu ke langit, hatta tunazzil alaina kitaban naqra'uhu, ya, sampai sehingga engkau turunkan kepada kami sebuah kitab, naqra'uhu, yang kami akan membacanya. Qul subhana rabbi, katakanlah Muhammad, maha suci Tuhan penciptaku, hal kuntu illa basyara rasulah, tidakkah aku kecuali hanyalah seorang manusia yang diutus. Dan engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, ya. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu. Itu semua kami tidak percaya sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang menjadi rasul. Di sini menurut Ibnu Abbas, ya, keempat ayat ini tadi diturunkan berkenaan dengan Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, dan seorang laki-laki dari Bani Abdurdar, ya, Abu Bukhturi, Aswad bin Muthalib, dan Rabi'ah bin Aswad, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah bin Khalaf, As bin Wail, Nabi bin Munabih bin Hajjaj, yang pada suatu hari berkata kepada Rasulullah, kami tidak akan beriman kecuali jika engkau melakukan salah satu dari permintaan kami berikut ini. Mintalah kepada Tuhanmu agar menyingkirkan gunung-gunung di sekeliling Mekah, bangkitkan kembali nenek moyang kami yang telah lama meninggal, dan jika kau keberatan, mintalah agar Tuhanmu mengutus para malaikat yang membenarkanmu. Lalu minta Tuhanmu untuk membuat gedung-gedung bertingkat dari emas dan perak. Jika kau tidak melakukan itu, runtuhkanlah langit ini seperti yang kau katakan bahwa Tuhanmu berkuasa jika ia berkehendak. Ya. Wa ma mana'anna, dan tidaklah menghalangi manusia, ayyuminu, untuk mereka beriman, idja'ahumul huda, tak kala datang kepada mereka hidayah atau petunjuk, illa
kecuali angkolu mereka mengatakan ingkar. Aba'asallah, apakah Allah mengutus basyaran rasulah, seorang manusia sebagai rasul, bukan malaikat. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Qul lau kana fil ardi malaikatun, katakan Muhammad, jikalau telah ada di bumi itu malaikat, yamsuna mutmainin, mereka berjalan-jalan dengan tenang, lanazzalna, niscaya kami turunkan alaihim kepada mereka minas sama, dari langit malakan rasulah, malaikat sebagai rasul. Qul kafa billahi, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah syahidan sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dan kalian kerasulanku ini. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana bi ibadihi khabiran basira, adalah terhadap hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Diling-ling selawase urip.